Masih bersama saya Maido Pelfrina di program Rumah Pemilu. Saudara, kami kembali sampaikan informasi dari pasangan bakal calon presiden Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang hari ini menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Pasangan Prabowo Gibran tiba di RSPAD Gatot Subroto sekitar jam 6:57 pagi tadi. Pemeriksaan kesehatan ini adalah salah satu rangkaian wajib yang dijalani setiap bakal calon presiden dan wakil presiden sebelum nantinya resmi ditetapkan sebagai peserta Pilpres 2024. Rangkaian tes kesehatan nantinya dimulai dari CT scan, kemudian juga tes fungsi organ keseluruhan, tes pembuluh darah, MRI, dan tes narkoba. Kita akan pantau kondisi terkini di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Ini adalah gambar terkini yang Anda bisa lihat. Inilah gambar langsung dari kondisi di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Pasangan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka menjadi pasangan yang terakhir menjalani tes kesehatan dari 3 orang paslon peserta pemilu presiden 2024. Dan informasi yang kami dapat dari KPU bahwa nantinya hasil tes kesehatan 3 pasangan calon presiden wakil presiden nanti akan diserahkan oleh tim dokter RSPAD Gatot Subroto ke KPU pada hari Jumat besok. Dan tes kesehatan ini nantinya akan dijalani sekitar waktunya yang dibutuhkan untuk tes kesehatan adalah sekitar 8 sampai 10 jam. Untuk pasangan pertama yang menjalani tes kesehatan kala itu adalah pasangan Anies Muhaimin pada hari Sabtu pekan lalu, sementara pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD pada hari Minggu, dan hari ini hari Kamis yang menjalani tes kesehatan adalah pasangan terakhir yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ada pengunduran diri dan kami juga melihat bahwa hanya kata selamat yang bisa saya sampaikan kepada Mas Gibran. Ya udah, nggak masalah. Mas Gibran pamit menjadi cawapres dari Mas Prabowo. Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak. Saya sudah ada di sini. Dan saudara, status Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal calon presiden pendamping Prabowo Subianto kini jadi pertanyaan. Sepertinya PD Perjuangan tidak tegas kepada Gibran. Kita bahas sore hari ini di studio, langsung dari studio mini Kompas TV yang ada di kantor KPU Menteng, Jakarta Pusat, bersama dengan Ahmad Khairul Umam, dosen ilmu politik Universitas Paramadina. Selamat sore, Mas Umam. Langsung saja nih, Puan sebut Gibran ini hanya pamit. Belum mengundurkan diri. Apa yang bisa kita baca dari pernyataan ini? Ya, tentu kita mencoba untuk menahan diri dulu supaya kemudian tidak berspekulasi lebih lanjut. Artinya bahwa bisa saja per hari ini PDIP sedang berproses. Karena kalau misal kita merujuk pada kias atau semacam jurisprudensi dari putusan-putusan DPP PDIP sebelumnya, bagaimana putusan diberikan kepada Budiman Sujatmiko, Effendi Simbolon, Ketua DPD Maluku, Murad Ismail yang juga Gubernur Maluku, rasanya cukup tepat, tegas, dan juga pemecatan itu dilakukan secara terbuka. Nah, oleh karena itu kalau misal merujuk pada jurisprudensi itu, maka kemudian bisa dipahami bahwa besar kemungkinan kalau misal Budiman Sujatmiko memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto berakhir dengan pemecatan, ini bukan hanya dukungan, menjadi cawapresnya Prabowo Subianto. Artinya dari sisi kesalahan, dari sisi ketidaksesuaian dengan aturan, mekanisme, dan juga konstitusi partai, tentu ada lipatan dan juga berlipat-lipat apa yang dilakukan Gibran ini. Yang dilakukan Gibran. Oleh karena itu, kalau misal merujuk pada itu dan PDIP yang selama ini dianggap sebagai partai yang konsisten,
menjaga tinggi loyalitas, kemudian juga konstitusi partai. Pun begitu maka juga dia harus Megawati sudah konsisten di sana. berkali-kali mengatakan tidak ada manuver, tidak ada dua kaki, Betul, tidak ada betul. tiga Saya kaki. pikir- Tapi ketika sama Gibran, kenapa kondisinya jadi berbeda? Apa Kalau skenario yang misal- lagi dimainkan oleh kalau PD misal Perjuangan? ternyata yang terjadi proses kemudian berjalan dan ternyata tidak terjadi pemecatan, artinya bahwa sebenarnya PDIP sedang mencoba untuk bersiasat. Dia barangkali dalam konteks ini PDIP mencoba satu untuk bernegosiasi dengan kepentingan yang ada, karena bagaimanapun juga Gibran bukan seorang Gibran. Negosiasi artinya? Negosiasi dalam konteks bagaimanapun juga Gibran bukan seorang Gibran, dia mewakili dari representasi keluarga besar Jokowi yang per hari ini juga masih memegang kekuasaan presiden. Artinya apa? Dia adalah sit-in presiden, dia masih pegang kendali atas kekuatan dan bisa saja kemudian menjadi faktor variabel penentu di dalam konteks kemenangan di Pilpres 2024 mendatang. Nah, kemudian di sisi lain bisa saja juga kalau misal seperti ini PDIP sendiri barangkali mencoba untuk menghitung betul, karena konsekuensi dari putusan itu cukup banyak. Pertama, kalau misal kemudian diberikan sanksi, apakah sanksi akan berhenti pada seorang Gibran? Karena bagaimanapun juga pengambilan keputusan ini bukan melibatkan Gibran seorang, tetapi tentu sudah disimulasikan, dikonsultasikan atas sepengetahuan dan tentu atas restu Pak Jokowi. Betul. Nah, oleh karena itu kalau misal memang ini sanksi akan diberikan pada Gibran, maka tentu membuka ruang kemungkinan untuk misalnya Memberi sanksi mengevaluasi total kepada status misalnya sebagai petugas partai Pak Jokowi dari PDIP. Nanti akan ada efek domino lanjutan. Kalau misal kemudian status petugas partai di-cut misalnya, lalu bagaimana dukungan politik PDIP terhadap pemerintah? Komitmennya untuk mengantarkan 10 tahun pemerintahan Jokowi. Apakah kemudian akan cut dukungan kepada pemerintah? Apakah 7 pos menteri dan wakil menteri dari PDIP akan di-cut juga? Dan yang terpenting, ini terkait dengan proses negosiasi. 3 komposisi capres-cawapres itu hampir besar kemungkinan, most likely, akan meletakkan proses Pilpres ke dalam 2 putaran. Kalau misal kemudian salah mengambil positioning di fase awal, maka kemudian proses negosiasi untuk putaran kedua akan kesana. Mas Umam, tapi kalau misalnya kita lihat apa yang terjadi saat ini di PDI Perjuangan menyikapi apa yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka jadi cawapresnya Prabowo Subianto, sepertinya PDI Perjuangan tidak sedang berada pada wataknya seperti biasa gitu, langsung tegas kemudian memberikan sanksi, apa terlalu takut memberikan sanksi, apa yang sedang dimainkan oleh PDI Perjuangan? Ya, hal itu menegaskan dan mengkonfirmasi bahwa PDIP sedang gamang, PDIP sedang gusar, terlalu banyak kalkulasi yang harus dilakukan. Barangkali salah satunya tentu akan cukup banyak konsekuensi dari setiap putusan, karena putusan ini akan memberikan impact kepada tadi putaran kedua, dan putaran kedua akan menentukan apakah PDIP akan menjadi part of the government pada Pilpres pasca Pilpres mendatang, ataukah menempatkan PDIP di luar kekuasaan itu sendiri. Nah, situasi ini yang tampaknya membuat PDIP begitu gamang. Kenapa dan harus dihitung betul. Kenapa PDIP gamang? Kenapa PDIP harus gamang? Masih ragu tentu harus disimulasikan betul. Kalau misal memang pernah konon sejumlah informasi spekulatif ya, Bu Mega konon menyatakan di hadapan jajaran elit PDIP, kita kalah tidak apa-apa, yang penting kalah terhormat. Mungkin dalam konteks komitmen perjuangan, dignity itu betul-betul dijaga tinggi oleh Bu Mega. Tetapi belum tentu kemudian di level elit PDIP kemudian siap dengan konsekuensi dari kekalahan. Karena begitu kalah, dia akan berada di luar kekuasaan, dia akan menjadi oposisi, dan kemudian akan banyak luxury privilege yang kemudian akan di take out dari posisinya sebagai kekuatan oposisi dalam demokrasi kita. Nah, situasi ini yang tampaknya akan dihitung betul. Saya pribadi masih menduga bahwa PDIP masih mencoba berhitung. Jadi PDIP hati-hati betul bersikap atas apa yang dilakukan oleh Gibran. Hati-hati betul. Karena bagaimanapun juga kalau kita kembali mencerna karakter PDIP sangat berbeda. PDIP bukan seperti Golkar. PDIP tidak mencoba untuk misalnya menebar kader di masing-masing koalisi, lalu siapa yang menang kemudian akan diakui sebagai kader terbaiknya. PDIP per hari ini belum pernah melakukan seperti itu. Dia kalau misal sudah memutuskan sebuah keputusan, dia yakin dengan keyakinannya itu, dengan keputusannya, dengan segala risiko dan konsekuensi dari perjuangan itu. Akan tetapi barangkali situasi ini terus berkembang, tetapi kalau misal tidak ada respon cepat, tidak ada punishment,
itu mengindikasikan bahwa PDIP barangkali sudah bergeser dari ideologis menjadi pragmatis. Oke, ini artinya sanksi ini juga mempertimbangkan bahwa takutnya kalau memberi sanksi terlalu cepat dan tidak dipertimbangkan masak-masak, suara dukungan dari Joko Widodo yang tadinya mungkin ke PD Perjuangan akhirnya pindah, meskipun kita sudah tahu ya, kita sudah bisa baca dukungannya ke putranya, dan 2 orang putranya juga sudah ada di koalisinya Prabowo Subianto. Kita tidak tahu ya, karena dalam konteks proses negosiasi, dalam konteks komunikasi politik, seringkali muncul sejumlah idiom-idiom Japanese leadership style dengan ojo ke susu, ojo gerusa-gerusu, jangan tergesa-gesa. Karena tadi konsekuensi dari setiap putusan itu luar biasa. Tetapi salah satu faktor tadi, kalau misal kemudian mau dihitung kotel effect, di 2014 Pilpres, di 2019 Pilpres 2019, memang luxury yang dinikmati oleh PDIP dari kotel efeknya dihadirkan oleh Jokowi cukup signifikan. Praktis kalau kita merujuk di kekuatan suara PDIP di 2009, maka di angka sekitar 13%, maksimal 15%. Kalau sekarang sekitar 20-21%, maka PDIP menikmati kotel efek sekitar 5-6%. Ini jadi pertimbangan terbesar dari PD Perjuangan. Jika kemudian itu nanti di-cut, artinya kemudian konflik ini sudah tidak termanage. Dia akan di-blow up sedemikian rupa, dan impact-nya bukan hanya kotel efek yang dinikmati oleh PDIP, tetapi juga akan memberikan impact signifikan, terutama kepada proses pencapresan Ganjar. Betul di level elit, variabel Jokowi dihitung atau tidak dihitung oleh PDIP, dia akan tetap maju. Tetapi sebagian saya berkeyakinan masih berharap bahwa masyarakat masih menimbang positioning dari Jokowi untuk memberikan dukungan kepada Ganjar. Dan hal itu, Mbak Maidop, sudah sempat terkonfirmasi di beberapa survei yang kami lakukan, juga sempat dikonfirmasi oleh Litbang Kompas, ada sekitar 60% masyarakat yang berasumsi bahwa dukungan Presiden Jokowi akan diberikan kepada Ganjar Pranowo daripada Prabowo. Tetapi itu sebelum deklarasi Prabowo Gibran. Barangkali persepsi perhani berbeda, tetapi Pak Jokowi sendiri mencoba untuk bermain aman dengan tidak menyatakan statement secara terbuka. Apapun. Tetapi bagi masyarakat dengan literasi politik yang kuat, yang tinggi, keberadaan Gibran itu adalah simbol dari keberpihakan Presiden Jokowi. Dan 2 putra presiden ada di koalisi Prabowo Subianto. Clear, dalam bahasa Jawanya cetha welo-welo. Terlalu vulgar, terlalu terbuka. Sudah terjadi. Dan PDI Perjuangan belum memberikan sanksi apapun kepada Gibran Rakabuming Raka, seorang putra presiden yang seperti kasarnya dicaplok oleh koalisi lain, dijadikan bacawa pres pula. Ya, kalau misal kemudian memang betul PDIP kemudian memiliki mengalami perubahan karakter seperti itu, saya pikir akan kontraproduktif. Pride, harga diri, martabat, keorganisasian dalam konteks kepartaian PDIP yang selama ini betul-betul tinggi bisa terdelegitimasi di situ. Dan hal ini kemudian seolah menegaskan bahwa PDIP tidak memiliki keberanian untuk berhadapan-hadapan secara diametral dengan kekuasaan dan keluarga Jokowi. Kita lihat bersama. Kalau kita bahas soal etika politik, Puan juga sempat menyinggung soal etika politik. Prabowo kan pernah bilang kalau sudah punya rencana untuk ketemu sama Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Ini bakalan bisa terjadi nggak ketemuan ini setelah yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka? Ketemu atau tidak itu kan bergantung pada proses komunikasi. Rasanya agak mirip itu dengan yang dilakukan oleh Demokrat. Demokrat beberapa waktu yang lalu itu salah satu opsi pertama, konon kabarnya, menurut informasi spekulatif, opsi pertamanya bukan Pak Prabowo, tetapi memberikan dukungan kepada Ganjar dan melakukan proses rekonsiliasi politik dengan PDIP. Tetapi ibarat tamu sudah mengetok berkali-kali, ada orang di dalam, tetapi tidak dibuka-buka. Akan bertemu nggak, Pak? Tentu tidak bertemu. Artinya apa? Kalau misal kemudian Pak Prabowo mengajukan proposal pertemuan, apapun. Tapi kalau kita membaca wataknya PD Perjuangan, wataknya PD Perjuangan sendiri, ini bakal ketemu nggak? Enggak. Per hari ini ada 2 layer. Layer pertama tentu di layer Bu Mega, layer kedua di layer Mbak Puan. Mbak Puan sendiri sebagai garda terdepan dalam proses komunikasi politik PDIP relatif jauh lebih progresif, lebih fleksibel, dan kemudian sudah membuka ruang untuk komunikasi itu. Apapun outputnya nanti, tetapi rasanya untuk level Bu Mega, beliau dengan segala kepercayaan diri, harga diri, martabat,
dan mungkin barangkali juga bercampur dengan ego, rasanya tidak mudah untuk membuka pintu komunikasi dengan pihak yang selama ini barangkali merasa diselamatkan, tetapi seolah kemudian justru membalas susu dengan air tuba. Itulah faktanya. Faktanya apa yang sudah dilakukan oleh Gibran Raka Buming Raka, hasil deklarasi setelah kemarin deklarasi, dan sampai saat ini juga belum ada ketegasan dari PDI Perjuangan tentang pemilihan Gibran Raka Buming Raka menjadi pendamping Prabowo Subianto menjadi bacawa pres Prabowo Subianto di Koalisi Indonesia Maju. Terima kasih Mas Umam, dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina, sudah bergabung, sudah datang langsung ke studio mini Kompas TV yang ada di kantor KPU